Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Bapak penasihat kita, penasihat Muhammadiyah, Bapak Haji Bapak Sudirman, dan tak lupa sama-sama kita yang kita hormati Ketua Umum Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Kelurahan Gandaria Utara, Pulau dan Karaman Perak yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Saleh Marwani SPD. Jemaah sekalian, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Hidayah, dalam rangka kajian rutin. Kajian rutin artinya pertemuan hari ini kebetulan di masjid kami, Masjid Nurul Hidayah. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada hari ini, yaitu jamaah untuk melakukan silaturahmi pada pagi hari ini, yang insya Allah langsung akan dipimpin oleh Ketua Umumnya Bapak Ustaz Ahmad Saleh. Dan untuk itu marilah kita sama-sama sami'na wa ata'na, apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita nanti kita simak, kita dengarkan, dan insya Allah apa-apa yang kita lakukan pada hari ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka saja ma'lum kita pada pagi hari ini. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya kami persilakan sepenuhnya kepada pengurus Forum Silaturahmi Jamaah Subuh kali ini. Ya. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa alim wa alim wa tabaddal wa barik bijarika wa tabarika ala kaidi barik afaqi barik as'ali wa rabbi wal ajam wa imani tayyibah wal hamad wa tarjumani lisan al-kiram wa manba'il wal hilmi wal hikmati wal ikram wa bil qasim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Balik radhiyallahu anhu Al-Hasan summa al-Husain wa abiyati sahabati wa qarabati Rasulullah sallallahu alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. 'alamin.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله جاءك بإذ الكريم دجال باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورحمة ثم تبيين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin, marilah kita dengarkan, kita telah simak apa yang disampaikan oleh Al-Quran untuk kita. Mudah-mudahan untuk menambah ilmu pengetahuan kita di bidang agama dan untuk memperbaiki iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu silakan Al-Quran Ahmad Soleh Marwani SPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak hadirin saudara, pegang kitab halaman 14 baris ketiga dari bawah, al-farqu baina syabihi wan nadhiri wal mumathili ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin wa Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالله حضرتي مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله السمرقندي الشيخ محمد ناوي بن الرجاوي رحمهم الله تعالى وأدمنا فوعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهما وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضرة مشاهدك لرسول الهدى لا يكن من أبي عبد الرزاق مؤمن كهيج عبد الحليم الداري مشابه هذا بالحضر الحبيب عبد الرحمن سالم الفي حبيب علي بن عبد الحسن محمد بن علي بن الحسن.
Bismillahirrahmanirrahim. Syaiman bin Musandiki Mustabid ki Abdul Gabbat ki Hafan Syamsuddin ki Amirin ki Abdul Karim ki Numan Zain Bismillahirrahmanirrahim. Syaiman dan Bahrul Basal Bakhazin ki Abdul Hadi ki Ahmad Baruzain ki Abdul Afaq ki Abdul Munib Barzuki rahimahumullah ta'ala wa daman fa'ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak hadirin saudara, mohon sekali lagi keikhlasan baca surat Fatihah buat ibu mertua saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan barokah surat Fatihah Allah berikan kesehatan, angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan pula berikan kesabaran, pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu baina asy-syabihi wan nadhiri wal mumathili. Anna an-nadhira ma yusawi walau biwajhin wa syabiha ma yusawi aktsar al-wujuh wal mumathilu ma yusawi fi jami'il wujuh. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Masjid Nurul Hidayah, wabil khusus DKM Masjid, para pengurus, penasehat, Pak Haji datang, kemudian para sesepuh bini sepuh, para DKM, masjid, musola, anggota forum silaturahmi jamaah subuh gabungan, Bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat anugerah dari Allah bisa hadir untuk memenuhi tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah lewat sholat subuh gabungan, kajian, dan juga iktikaf kita, zikir, tahlil, tahmid, dan sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah balas dengan pahala yang besar sebagai bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pentingnya adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman dan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Bapak diri saudara, masih lanjutan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah itu hidup. Allah alim, punya ilmu pengetahuan, Allah Maha berfirman, dan Allah Razzaqun, Maha pemberi rezeki. Rezeki itu ada yang zahir, ada yang batin. Kemarin kita kaji itu. Rezeki yang batin itu makanan, pakaian, rumah, kendaraan, uang, dan seterusnya. Nah, rezeki yang batin itu ilmu pengetahuan, bahagia, terus buka syafah, terbukanya pintu hati kita terhadap hal-hal yang gaib. Seperti ketika kita melihat fenomena alam, kita bisa menangkap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita melihat kejadian yang dahsyat, yang hebat, kita biasa-biasa saja. Ya paling sedih, paling prihatin, tapi kita nggak bisa melihat, menangkap tanda kekuasaan Allah di situ. Itu berarti kita belum dapat kasyaf. Pintu hati kita belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara, nih mohon maaf, saya sebenarnya rada risih nih di atas. Mohon maaf ya, karena biasanya kita damparan ya di bawah nih di atas. Mohon maaf Pak ya, yang sepuh-sepuh nih rada songong dikit. Mohon maaf ya. Baik, selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah kemarin juga
Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Tidak ada satupun sisi apapun yang bisa sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu hidup, hidupnya tidak dengan ruh. Kalau kita ada ruhnya. Kalau ruhnya dicabut, mati kita. Sama seperti ruh kita itu ada dua, ruhul hayat wa ruhul yaqadhah. Ruhul hayat itu ruh yang menjadikan kita hidup seperti sekarang. Kemudian kalau ruhul yaqadhah itu ruh yang menjadikan kita terjaga, kita melek, enggak tidur. Kalau sekarang nih kita enggak tidur, itu ruhul hayatnya dengan ruhul yaqadhahnya menyatu. Ketika kita ngantuk tidur, ruhul yaqadhahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup tapi kita enggak sadar. Nah, seperti juga orang yang koma. Orang yang koma masih hidup, tapi ruhul yaqadhahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bangun tidur, doanya alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita lagi, sudah mematikan. Maksudnya apa? Mati ruhul yaqadhahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi. Juga Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Firman Allah, kalamullah itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada tulisannya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Kalamullah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya. Terus bagaimana kita bisa memahami? Maka apa yang sudah ditulis di dalam mushaf Al-Qur'an itu sudah translate dari kalamullah di dalam bahasa manusia. Nah, sehingga kemarin ketika kita ditanya membahas kemarin, mushaf Quran ini qadim apa hadis? Kalau kita perlu bertanya lagi kepada orang yang nanya, yang Anda maksud itu apa? Kalau memang mushaf Al-Qur'annya, tulisannya, kertasnya, percetakan itu baru, bukan qadim. Sebab apa? Dulu belum ada. Sesudah majunya percetakan, mulai tumbuh orang-orang membuka jasa percetakan, ini baru ada. Dulu nggak ada, itu namanya hadis. Kalau yang dimaksud kalamullah itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin Tuhan itu bisu, tidak mungkin Tuhan itu tidak memerintahkan sesuatu. Pasti Tuhan memerintahkan sesuatu. Siapa yang diperintah? Seluruh alam jagat raya ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari suruh terbit dan suruh terbenam, bumi seluruh berputar, semua kosmos alam raya ini semua diperintahkan oleh Allah untuk bergerak, jangan pernah berhenti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha berfirman. Tidak mungkin Tuhan itu bisu, tidak berbicara. Kemudian kemarin lagi Tuhan Maha melihat. Nah, Maha melihat itu penglihatan Tuhan berbeda dengan penglihatan kita. Kalau kita itu butuh bola mata, butuh retina, butuh sel-sel saraf dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh itu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Kalau manusia itu pengetahuannya didahului dengan tidak tahu. Sebab kita wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu enggak ngerti apa-apa. Artinya kita bodoh. Enggak ada orang baru lahir langsung ngerti. Enggak ada. Bisa baca, bisa nulis, enggak ada. Itu bodoh. Kemudian berproses. Mulai dia mendengar, melihat, menirukan, berbicara, mulai membaca, menulis, kemudian jadi pandai. Punya gelar S1, S2, S3 sampai profesor, doktor terus. Ini berproses. Didahului dengan tidak tahu dulu, kemudian tahu, ujung-ujungnya nggak tahu lagi. Kenapa? Ya karena ada proses alamnya jadi pikun, ilmunya hilang. Nah, ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin itu Allah dijelaskan suci dari yang menyerupai. Kalau bahasa Arab ini kalau kita terjemahkan syabih, nazir, mumathil itu maknanya sama, yang menyerupai. Tapi kalau dalam bahasa Arab
Berbeda kalimat, berbeda teks, berbeda konteks. Al-farqu baina syabihi. Al-farqu perbedaan baina syabihi. Ulang, ada yang kurang kemarin. Ada lagi kemarin bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maha pemberi rezeki itu kemarin ada sebab yang menjadikan rezeki kita menjadi lancar. Yang pertama adalah menjalankan sholat 5 waktu, terus diiringi dengan sholat sunnah. Orang-orang yang sholat 5 waktunya lancar diiringi juga dengan sholat sunnah, ini salah satu cara untuk memperlancar rezeki. Jadi jangan sampai mencari rezeki tapi lupa sholat. Itu enggak ada rumusnya, itu rezekinya lancar, itu enggak ada. Sebab Allah nyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk menjalankan sholat dan bersabar untuk memerintahkan sholat itu karena berat. Kita sendiri aja sholat itu tidak bisa on time, kadang-kadang nanti dululah selesaikan tugas, nanti dululah ngantuk, ntar capek tidur dulu, ntar itu baru kita sholat. Apalagi kita merintahkan istri dan anak kita. Wong awake dhewe wis kangelan apa maneh wong liya. Itu pirang perkara. Nyuruh kita diri sendiri kita sulit, mesti nyuruh orang lain. Nah, ini sesuatu yang makanya Allah katakan wastabir alaihi, itu Nabi Muhammad suruh sabar, apalagi kita. Nah, Allah nyatakan kami tidak minta rezeki dari kamu, tapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Artinya dengan intens menjalankan sholat dan ditambah dengan sholat sunnah, maka salah satu cara untuk memperlancar rezeki. Yang kedua, kemarin membaca sholawat kepada Nabi. Jangan lupa baca sholawat. Jangan nganggur, mulutnya jangan nganggur, lisannya jangan nganggur. Jadi baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja yang mudah silakan dibaca. Terus sambil berkendaraan, jalan kaki, syukran, jogging atau apa saja, ya kita baca sholawat kepada Nabi. Dan yang ketiga, istighfar. Serajin-rajin baca istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara, dosa kita ini banyak sekali. Kita rajin memproduksi dosa. Ya jangan kata yang lagi serius, yang nganggur, yang lagi serius saja kita bikin dosa. Apa itu? Yaitu lagi sholat. Sholat sendiri kita bikin dosa. Masa iya? Iya. Contohnya apa? Nah, itu kita mendahului gerakan imam apa enggak dosa? Imamnya masih diri udah nyeluntur sujud. Apa enggak dosa itu? Kemudian imamnya belum bangun, udah bangun duluan. Nah, ini artinya dalam hal yang serius pun kita melakukan perbuatan dosa. Termasuk juga sesuatu yang enggak pantas banget ketika kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam memori pikiran kita hal-hal yang enggak ada kaitan dengan sholat. Contohnya kita datang ke sini buru-buru, udah qomat masuk, kunci motornya, kunci kendaraannya nyantol di dalam di mobil. Itu saya yakin sholatnya itu keingetan kunci motor. Motor gua hilang. Yang begitu-begitu tuh nggak boleh mestinya hadir. Kenapa itu hadir dalam sholat kita? Nah itu nggak pantas. Nah yang begini-begini nih, makanya kudu diistighfarin. Makanya tadi imam tuh bener habis sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin, usap mukanya, bersyukur kepada Allah dikasih taufik pertolongan bisa ngelakonin sholat. Bukan sendirian, berjamaah di masjid pula. Itu sesuatu yang luar biasa. Tambah lagi terus kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tobat kepada Allah. Yang begini kok kita udah tua, masa sholat kita masih belum serius sih? Yang begini-begini masih mampir dalam pikiran kita. Nah itu makanya kita istighfar. Bapak dan saudara yang model-model begini jangan tanah dalil. Kita udah tua, nggak usah nanya dalil. Pokoknya apa yang diajarkan ulama kita pasti ada dalilnya. Ya, kita udah tua, kita mau berbenah diri, mau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita belepotan dosa, belepotan
kotoran hati yang nggak pantas itu ketika kita datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan pakaian yang bersih, dengan hati yang bersih, sehingga disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kemarin. Nah, sekarang lanjutannya, apa perbedaan antara kata syabih, nazir dan mumathil? Anna nazira ma yusawi walau biwajhin. Bahwasanya kata nazir itu ma yusawi, sesuatu yang menyamai, walau biwajhin, meskipun hanya dalam satu sisi. Jadi sama dalam satu sisi saja itu namanya syabih. Artinya tidak ada satupun yang menyamai Allah dari satu sisi aja, nggak ada. Nah, umpama dari zatnya Tuhan. Kalau kita zat kita itu terdiri ada beberapa bagian, ada kepala, badan, tangan, kaki, ada anggota inti dan ada tambahan. Kalau Allah nggak ada itu. Kalau kau dimahami Allah maha mendengar, Allah maha melihat, bukan berarti itu Allah punya mata, Allah punya kuping, tidak. Allah punya tangan, tidak. Yang dimaksud yadullah faqaidihim itu bukan dimaknai tangan. Ini ulama hati-hati sekali. Bukan dimaknai tangan seperti tangan kita, itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan hambanya. Jadi Allah maha kuasa. Ini, nah, apa itu berbeda dari satu sisi. Wasyabihu ma yusawi aksaral wujuh. Sedangkan kata syabih, ma yusawi segala apa saja yang menyamai aksaral wujuh pada lebih banyak sisi. Jadi tidak ada satu aja, nggak ada yang bisa menyamai Allah, apalagi banyak sisi yang menyamai Allah, nggak mungkin. Yang jelas yang diciptakan pasti berbeda dengan penciptanya. Contoh konkretnya, guru pasti beda dengan murid. Guru itu lebih pintar dari murid dari sisi ilmu ya. Kalau dari ilmu, kalau pengetahuan, murid lebih ngerti timbang guru. Bapak dan saudara, ini bedanya ilmu dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu nggak dipelajari, semua bisa. Contoh, siapa yang nggak punya handphone? Pasti semua bisa. Dulu kita ngerti nggak apa namanya mencet segala macam, terus mesen Grab, mesen Gojek, mesen Shopee, GoFood segala macam. Kita nggak ngerti itu. Tapi karena kita punya aplikasi itu ada, kita tanya ini gimana caranya? Tuh pencet ini. Bisa. Itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu kudu dipelajari. Nih. Makanya pengetahuan itu nggak dipelajari, semua pasti bisa. Contoh, kita nggak bisa ngetik di komputer, kita dibeliin komputer atau punya laptop. Lama-lama karena kita punya tuntutan, kita harus ngerti. Dengan tanya teman apa, sudah selesai, bisa. Nah ini pengetahuan itu berjalan maju seiring dengan perkembangan zaman. Tali pengetahuan itu harus dipelajari. Wal mumathilu ma yusawi fi jami'il wujuhi, sedangkan mumathil ma yusawi segala apa saja yang menyamai fi jami'il wujuhi dari segala sisi, semuanya sama. Kalau tadi yang syabih dari banyak sisi, nazir dari satu sisi. Mumathil itu semuanya persis sama, itu tidak mungkin. Nah, itu tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun, tidak ada yang sama kepada satu pun yang sama dengan Allah. Artinya Allah Maha Suci. Nah, apa yang sekarang dipahami oleh manusia bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, itu semuanya tidak benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Allah itu hidup, Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ini yang harus kita pegang erat. Qala al-Barmawi, Imam Syekh Barmawi berkata, wala yajuzul bahsu an zatillahi ta'ala, wala yajuzu, tidak diperbolehkan, al-bahsu membahas an zatillahi ta'ala, tentang zat Allah ta'ala. Kita ini tidak boleh membahas zat Allah. Allah itu ada di mana, Allah lagi ngapain sekarang. Ini beda dengan makhluk. Kalau kita gini, ada lagi ngaji, yang gak ngaji ya lagi tidur di rumah, yang di jalanan lagi ngopi, nongkrong.
Yang satpam lagi mungkin dengerin radio ya, sambil jaga di pos sebab nanti pintu harus ada yang dibuka, macam-macam. Kalau Allah Subhanahu wa taala jangan kita pikirin zat Allah Subhanahu wa taala. Wala an sifatihi, dan tidak boleh membahas tentang sifatnya. Kenapa? Li'anna tarkal idraki idrakun, karena sesungguhnya meninggalkan mencari tahu, idrakun itu sebuah pengetahuan. Jadi semakin kita nanti masuk kepada pembahasan yang detail, itu setan jadi nggodain kita. Ini banyak orang-orang yang belajar filsafat, ujung-ujung jadi kebelinger. Banyak anak-anak IAIN atau UIN sekarang itu yang kagak sembahyang, jadi ateis. Kenapa? Ya belajar filsafat, selalu diperdalam Tuhannya. Jadi ateis, tidak beragama. Ini yang kita hati-hati, jangan membahas zat Tuhan, karena dengan kita meninggalkan mencari secara detail itu sebuah pengetahuan. Wal bahtsu fi dzatillahi ta'ala isyrakun, dan membahas tentang zat Allah taala isyrakun, sebuah kemusyrikan. Nanti setan nih yang menggoda kita. Nanti ketika kita pikirin benar-benar, setan masuk. Oh mungkin seperti ini Tuhannya. Oh mungkin begini Tuhan. Oh mungkin. Nah itu bukannya dapat hidayah, malah dolalah. Wa kullu ma khutira bibalika, wa kullu ma khutira, dan segala apa saja khutir yang terlintas bibalika di hatimu, min sifatil hawadisi, dari berbagai sifat-sifat makhluk, wallahu, sedangkan Allah bi khilafi dzalika, berbeda dengan hal itu semua. Kalau kemudian ketika kita sedang berpikir keras tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan ya menggoda kita dengan membuat simpulan-simpulan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala, kita harus bantah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ini yang kata kunci yang harus kita pegang supaya kita bisa selamat. Bapak hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidatun, ada sebuah faidah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu, man barang siapa taraka arba'a kalimatin, meninggalkan 4 kalimat, 4 kata, kamula imanuhu, maka imannya menjadi sempurna. Apa itu? Aina wa kaifa wa mata wa kam. Aina artinya di mana, wa kaifa bagaimana, wa mata kapan, wa kam dan berapa. Ini kalau kita, ini Bapak dan Saudara, ini hati-hati, ini setan bisa menggelincirkan kita pada kata-kata ini. Aina di mana, wa kaifa bagaimana, wa mata kapan, wa kam dan berapa. Setan masuk di situ. Di mana Tuhan? Ini yang sering saya ungkap. Lagi-lagi nih enggak apa-apa, supaya kita itu jangan ikut provokasi Wahabi. Anak kecil ditanya, kita geleng-geleng kepala, hebat sekali bisa bahasa Arab ya. Kita udah tua nggak bisa ngerti bahasa Arab. Aina Allah fis sama. Itu propaganda Wahabi. Allah tidak butuh tempat. Di mana Allah di atas langit? Tidak. Ya, Allah tidak di atas langit. Jangan pikiran kita begini, Pak. Kita nggak di atas langit, wah berarti Tuhan di situ. Bukan ternyata. Ternyata yang masuk di atas itu masih ada lagi tempat yang tinggi. Bahwasanya alam dunia ini dalam tafsir surat Yasin itu, alam dunia seisinya, langit dan seluruhnya, itu kalau kita celupin tangan kita di laut, yang di ujung jari kita, air di ujung jari kita, itu alam dunia seisinya. Air selautan sebanyak, itulah alam gaib. Berarti ada lagi matahari, ada lagi bulan, ada lagi bintang di alam yang lain, bukan ini. Bukan ini, ada lagi alam-alam yang lain. Nah, oleh karenanya kita itu harus hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat, maha luar biasa kekuasaannya. Itu alam bumi ini yang kita pijak nih, yang sekarang ini kacau. Jakarta itu polusi udaranya luar biasa, kita pada batuk semua nih. Ya, tenggorokannya pada sakit gara-gara ini. Itu saja gitu, kalau kita celupin air kita di laut,
yang ada di ujung jari kita itu air, itulah bumi seisinya. Sisanya air sebanyak itu di lautan, itulah alam gaib. Kalau begitu Allah bilang, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Terus kita mau pikir nggak bakal bisa nemu, stres iya. Makanya selamat jangan ditanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala laka qailun. Fa in qala maka apabila bertanya laka kepadamu qailun seseorang yang bertanya aina Allah, di mana Allah? Nah ini. Fa jawabuhu maka jawabnya laisa fi makanin, Allah tidak berada di suatu tempat. Wala yamuru alai zamanun, dan tidaklah berlalu atas Allah zaman masa. Allah tidak berlaku pada Allah masa, tidak berlaku ruang dan waktu. Allah enggak butuh itu. Karena ruang dan waktu Allah yang ciptain. Bagaimana mungkin pencipta membutuhkan ciptaan? Tidak. Ini yang jelas nih untuk membantah propaganda Wahabi yang sering di-share tuh. Kita kagum dengan bocah bisa faham omongan syekh yang udah sua pakai bahasa Arab. Nah ini hati-hati. Fa in qala laka, dan apabila bertanya kepada engkau, kamu ada orang bertanya, kaifallah, bagaimana Allah? Faqul, maka katakanlah kepadanya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi kalau kita membayangkan Allah itu jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu sangat indah dan menyukai keindahan. Kalau Allah makhluknya itu tampan-tampan, Allah kayak apa tampannya? Enggak usah dipikirin. Itu makhluknya Allah cantik-cantik yang perempuan. Kan kalau kemarin saya jelaskan itu ketampanan manusia di dunia itu separuh diambil Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad manusia paling tampan di dunia. Separuh diambil, separuh lagi dibagi dua. Sepertiganya milik Nabi Yusuf. Nah, sepertiganya lagi udah dibagi buat kita semua nih. Makanya kita ini potongan habis-habisan. Ya mancung ya kagak, ya pesek juga kagak, putih ya enggak, pokoknya begini dah kulit kita. Nah, kata teman saya yang pernah mondok di Syria itu, orang-orang Syria itu yang cantik-cantik, tampan-tampan, ganteng-ganteng. Wallahu alam. Artinya ini kalau begitu, kalau makhluknya aja tampan, Tuhan kayak apa ya cantikannya? Itu nggak usah kita jauh-jauh pikirin. Yakin saja bahwasanya Allah Subhanahu wa Maha sempurna. Kalau makhluknya penuh dengan Allah tidak seperti apa-apa. Fa in qala laka, dan apabila bertanya kepada kamu, matallah, kapan Allah wujud? Qul lahu, maka katakan kepadanya, awalun bila ibtidain, Allah zat yang awal, bila ibtidain tanpa permulaan, wa akhirun, dan dia zat yang akhir, bila intihain tanpa penghabisan. Artinya begini, sebelumnya semua wujud, Allah wujud. Sesudah nanti semua binasa, Allah tetap ada. Nanti kan di dalam tafsir surat Yasin itu dijelaskan tentang proses terjadinya kiamat. Ketika terjadinya kiamat itu nanti matahari itu berhenti bergerak. Kemudian orang yang biasa bangun sholat malam, ya, biasa habis bangun sholat malam, sholat 2 rakaat atau berapa rakaat, dia baca Quran, dia wiridan segala macam, biasanya subuh. Kok belum subuh juga ya? Tambahin lagi, mungkin kurang. Oh belum subuh juga, tambahin lagi, belum subuh juga. Ini enggak subuh-subuh nih, orang takut nih. Orang yang biasa begini takutan, oh ini sudah mungkin akhir zaman. Setelah itu kemudian matahari yang biasanya terbenam di barat, itu terbit mulai dari barat, kebalik. Mulai saat itu semua orang sudah pada ketakutan. Dan apa yang terjadi? Muncullah kiamat. Ditiup trompet oleh malaikat Surafil. Trompet yang pertama, semuanya binasa, hancur. Tidak ada satupun yang hidup. Begitu semuanya sudah hidup, Allah Subhanahu wa taala bertanya, limanil mulkul yaum. Allah mengatakan itu, limanil mulkul yaum. Sekarang kekuasaan ini milik siapa? Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah, zat yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Artinya apa? Saat itu semuanya sudah selesai,
Ya, sudah selesai kehidupan dunia, tinggal Allah Subhanahu wa taala yang tersisa. Nah, ketika proses hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Jadi semuanya itu bakal mati. Yang terakhir mati itu malaikat Israil. Malaikat Israil itu Allah perintahkan cabut nyawamu. Ketika dia cabut sakit luar biasa. Dia ngomong, ini kalau saya tahu begini saya nggak bakal cabut orang nyawa manusia. Sakitnya luar biasa. Ini kata malaikat Israil. Nah, setelah Allah Subhanahu hendak menghidupkan manusia ini, ada 4 malaikat nanti yang 8 malaikat nggak mati. Allah bikin kekal abadi. Yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 malaikat. Kemudian ada 4 malaikat yang pemikul arsy yang Allah tidak bikin mati. Ketika Allah hendak menghidupkan manusia, sebelum ditiupkan trompet yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Itu hujannya hujan mani, sperma. Itu selama 40 tahun. Nah, kalau hujan di JKI saja sehari semalam banjir, bagaimana kalau 40 tahun? Ini setelah itu kemudian malaikat Israfil Allah perintahkan tiup sangkakala, manusia muncul dari dalam tanah, hidup kembali. Nah, itu bagaimana hidupnya? Sempurna. Kalau dulu dia itu ketika hidup di dunia lahir sempurna, kemudian mengalami kecelakaan harus diamputasi, maka nanti lahir wujud ke dunia, ke alam berikutnya itu dalam keadaan sempurna, utuh seluruh tubuhnya, dalam keadaan belum berkhitan. Ini ketika kita ditanya kapan Allah, dia itu yang awal tidak berpermulaan dan akhir tidak berpenghabisan. Fa in qala laka, dan apabila Allah bertanya kepada kamu, kamillah, Allah itu ada berapa? Faqul lahu, maka katakan kepadanya, wahidun, Allah itu Maha Esa, la min qillatin, tidak dari bilangan yang sedikit, ya. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu ahadun, Tuhan yang Maha Esa. Jadi satu itu bukan berarti sedikit. Karena memang secara logika Allah Subhanahu wa taala itu memang satu. Kalau Tuhan berbilangan, ini susah untuk memanage kehidupan dunia ini. Lah jangankan itu. Umpama panitia saja tuh. Panitia ketuanya ada ketua, ada wakil. Ini ketua sama wakil kalau kagak klop itu berantakan acara. Nah, ini itu saja tuh ngurus sebuah acara. Bagaimana ngurus alam ini? Nah, Tuhan itu harus satu, nggak mungkin kalau dua. Makanya kalau dua, kalau berbilangan itu justru bukan kemaslahatan yang terjadi, justru malah kehancuran dan kebinasaan. Mas'alatun idza qila laka kaifa tu'minu bil malaikati wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak Ibu Saudara kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Haji Joja? Dalam keadaan ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan sebagai di negara barat sana konon ya namanya waktu itu kan sudah satu malam itu sampai lama sekali, juga siang sampai lama sekali. Dan kita sholat 5 waktu itu adalah mengikuti gerakan matahari. Misalnya matahari sebelum itu kita masih subuh ketika. Nah, di negara yang malamnya itu lama atau siangnya lama itu waktu sholatnya seperti apa? Ya, baik. Bapak dan Saudara, ini di negara yang matahari siangnya cepat atau malamnya cepat, siangnya lama, malamnya lama, itu bagaimana dengan waktu sholat? Atau juga bagaimana dengan orang yang tinggal di kutub utara, kutub selatan? Kalau dia beragama Islam, itu kan kalau matahari ada di kutub utara, ini di kutub selatan malam terus, nggak pernah siang selama 6 bulan.
Itu kalau matahari ada di kutub utara, itu siang terus nggak pernah malam. Bagaimana mereka untuk mengatur sholatnya? Bagaimana mereka untuk mengatur jadwal buka dan imsaknya puasa? Nah, untuk yang negara-negara begini ikut aqrabul bilad. Ikut jadwal waktu sholat, jadwal puasa ke negara yang lebih dekat dengan mereka yang kondisinya normal. Itu begitu. Jadi yang lebih dekat ke negara mana mereka ini, maka pelaksanaan puasanya, buka dan imsaknya, serta pelaksanaan sholatnya ikut kepada negara yang lebih dekat kepada mereka yang waktunya normal. Demikian. Itu dalam kitab-kitab fikih begitu. Bagaimana teknisnya? Ya saya nggak tahu. Pokoknya itu bagian orang-orang yang ahli di bidang astronomi yang mengatur itu, yang ada di negara-negara terdekat. Ada lagi? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca di alam barzah katanya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya masih melaksanakan haji dan umroh. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, kemarin saya ketemu dengan dokter dari Belanda. Dia bilang di Belanda itu 1 tahun itu 8.000 orang disuntik mati. Kenapa disuntik mati? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang berpenyakit, di mana penyakitnya nggak bisa disembuhkan lagi. Iya, anestesi. Bagaimana pandangan Islam? Baik. Untuk yang pertama, mohon maaf saya belum bisa jawab. Ini saya cari keterangan dulu ya. Di alam barzah Nabi dan Rasul masih umroh, masih haji. Itu saya belum bisa jawab karena belum dapat keterangan seperti itu Pak ya. Insya Allah nanti dengan kesempatan. Yang kedua, bagaimana hukum Islam tentang orang-orang yang punya penyakit dan tidak mungkin disembuhkan disuntik mati, anestesi ya, bukan anestesi, anestasi. Itu saya pernah ikut Basul Masail tentang masalah ini di Pondok Pesantren Al-Itqan di Kebonjeruk, bahwasanya itu diperbolehkan. Kalau memang tidak lagi ada, ini secara medis ya, dibolehkan kalau memang tidak lagi ada cara lain untuk bisa disembuhkan dan itu membahayakan orang banyak. Dalam Islam dibolehkan, nggak ada cara yang lain. Nah, sama seperti begini, orang itu kan ketika dia koma dipakaikan alat untuk menyambung hidupnya, itu secara ini hidupnya itu dengan alat itu. Itu bagaimana kalau dicabut? Apa kita tidak termasuk membunuh? Tidak. Karena kalau memang sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh dan itu hanya dibantu dengan alat tersebut dan juga biayanya besar, keluarga sudah kesulitan, itu tidak apa-apa. Karena memang sudah tidak lagi bisa hidup secara normal. Apakah kita termasuk tidak? Kalau memang mempercepat ajalnya tidak. Kalau memang Allah belum tentukan dia mati, ya nggak bakal mati. Jadi begitu. Jadi bukan berarti kita mempercepat ajalnya, tidak. Itu secara medis demikian. Tapi hitungannya Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini Bapak hadirin saudara. Untuk yang pertama tadi Pak ya, saya belum bisa jawab, belum bisa memastikan. Tapi kalau memang bahwa Nabi dan para sahabat itu punya keistimewaan, jangankan beliau, kita saja nih yang orang-orang yang tekun mencoba untuk berbenah diri, nanti di alam kubur itu begitu kita masuk ke dalam kubur itu kuburan menyambut kita, ahlan wa sahlan wa marhaban, Anda ini orang beriman yang terbaik yang berjalan di atas permukaan punggungku. Nah, ini menyambut akan diperluas kuburan kita yang 1 kali 2 meter menjadi 75 meter. Kemudian ada aroma wangi, kemudian ada jendela yang tembus pandang ke surga. Itu saja kita nih. Bagaimana dengan Nabi dan para sahabat? Ya mungkin lebih hebat lagi dari itu. Nah, untuk apa yang konkretnya Nabi sahabat lakukan di alam barzah ini saya belum bisa jawab. Yang jelas itu kemungkinan bisa terjadi. Demikian. Ada lagi? Ya. Nanti waktu hari kiamat, Israfil yang meniup trompet itu kan meniup trompet.
Katanya semua makhluk mati. apakah termasuk malaikat-malaikat juga mati? Iya. Atau yang nyawa itu siapa namanya? Israel. Apa semua ya? Apa itu semua mati? Jadi berarti Iya. yang ada kayak Allah. Iya. Iya. Makanya kan ketika semua mati kecuali 4 itu malaikat pemikul aras yang enggak mati. Allah mah katanya limanil mulkul yaum. Sekarang ini kekuasaan milik siapa? Enggak ada yang jawab, yang mati semua. Lillahil wahidil qahar. Allah menunjukkan kedikdayaannya, kehebatannya sebab semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah hendak menghidupkan semua, ya Allah hidupin dulu Israfil yang peniup sangkakala, hidup. Ya hidup. Wallahu alam kayak apa nyuruh perintahnya hidup. Yang jelas Allah perintahkan dulu supaya hidup, setelah dia hidup kemudian Allah perintahkan untuk meniup sangkakala. Demikian. Cukup ya? Baik, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.